Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak nikmat. Kalau seandainya kita mencoba untuk menghitung dan membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mampu kita menghitungnya. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat anggota badan yang sehat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat berdenyutnya jantung kita. Maka semuanya adalah nikmat Allah Ta'ala. Maka jangan ingkar terhadap nikmat Allah. Jangan kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Termasuk di antara bentuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mau tunduk kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki, kesehatan, waktu luang, harta, keluarga. Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah meminta kita untuk beribadah kepada Allah. Lantas kita tidak mau ibadah, kita tidak mau tunduk kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah bentuk seseorang mengingkari atau kufur terhadap nikmat Allah. Kalaulah seandainya ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, maka syariat Islam memerintahkan agar kita membalas kebaikan. Manusia berbuat baik kepada kita, maka Islam memerintahkan agar kita membalas kebaikan tersebut. Lantas bagaimana dengan Allah Ta'ala? Manusia saja Allah perintahkan untuk membalas. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruhnya, namun kita tidak mau membalas dengan cara beribadah kepada Allah? Ini benar-benar bentuk kedurhakaan yang paling durhaka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba Allah yang bersyukur. Sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalaulah seandainya syukur itu hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, semua orang bisa. Semua orang bisa. Namun syukur yang paling berat adalah bagaimana seseorang ketika Allah berikan kepadanya nikmat, dia bisa memanfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah.
Allah berikan kesehatan, manfaatkan kesehatan itu untuk beribadah. Allah berikan waktu luang, manfaatkan waktu luang itu untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang berlebih, maka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas permasalahan yang berkaitan seputar adab. Betapa butuhnya kita untuk mempelajari ini, karena kita hidup di zaman sebagian banyak manusia tidak lagi memperhatikan adab mereka. Kita hidup di zaman orang-orang, ya, kita hidup di zaman yang mana manusia tidak tahu bagaimana mereka bersikap. Maka benar yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kita ini lebih butuh kepada adab dibandingkan kepada ilmu. Karena ilmu itu adalah inti daripada adab. Ilmu itu adalah inti daripada adab. Maka betapa banyak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya Islam yang terbaik adalah husnul khuluq. Adab yang baik, akhlak yang baik. Maka pada dasarnya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslim baik akhlaknya. Itu dasarnya. Setiap muslim pada dasarnya mereka harus baik akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, agama kita adalah agama adab. Agama kita adalah agama yang mengajarkan kepada kita adab. Mengajarkan kepada kita bagaimana mestinya seseorang bersikap. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya, kami ini mempelajari adab 40 tahun. 40 tahun mereka belajar adab. Bagaimana muridnya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, begitu banyak muridnya dan hanya sedikit yang menonjol di antara mereka. Yang lain ngapain? Yang lain belajar adab. Yang lain belajar adab. Maka adab itu penting. Bagaimana kita lihat di zaman kita ada orang-orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa, gelar akademis yang luar biasa, namun tidak beradab, tidak memiliki akhlak. Maka percuma ilmu yang mereka pelajari. Kalau seandainya kita berbicara atau belajar tentang adab, maka yang dimaksud dengan adab di sini adalah seluruh bagian agama Islam. Seluruh bagian agama Islam. Sebagian orang mengaji adab hanya berkaitan dengan manusia, lupa hak Allah. Sementara adab yang paling penting bagaimana seseorang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang beradab, memiliki akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adab. Jadi yang dimaksud dengan adab di sini, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Adab kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Ini namanya fikih ibadah. Salat, ya, syahadat, salat, ya, zakat, haji, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka itu adalah bentuk seseorang beradab kepada
Allah. Kemudian yang kedua adalah beradab kepada manusia, itu muamalah. Bagaimana mereka berinteraksi ya sesama mereka, dan itu semuanya diatur di dalam agama Islam. Jadi kalau seandainya kita ingin mengkaji Islam, maka kita akan mendapati Islam itu agama yang sempurna. Tidak ada celah bagi kita untuk mengambil dari budaya-budaya orang barat, ya, dari akhlak-akhlak mereka. Itu nggak ada. Namun kebanyakan umat Islam tidak mau mempelajari agama Islam, sehingga ada ungkapan seperti ini, Pak. Negara kafir lebih bersih dibandingkan negara yang mayoritas Muslim. Pernah dengar nggak? Kalau seandainya orang-orang ke Eropa, apa bagus ya negara yang bersih apa segala macam. Padahal bersih itu syariat Islam, syariat Islam. Namun apa? Umat Islam tidak mempraktekkan. Justru orang-orang kafir mempraktekkan. Itu pada dasarnya syariat Islam. Syariat Islam, Islam yang mengajarkan. Bahkan ketika seorang Yahudi mendatangi Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, orang Yahudi ini mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'. Tujuan orang Yahudi ini adalah mencemooh. Datang kepada Salman Al-Farisi, dia mengatakan, kabarnya Nabi kalian ini mengajarkan segala sesuatu. Maka Salman mengatakan, iya, 'allamana kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi mengajarkan kepada kami sampai tata cara buang hajat diajarkan oleh Nabi. Tata cara adab buang hajat diajarkan. Nggak mungkin adab sesama manusia tidak diajarkan, ya kan? Adab buang hajat saja diajarkan dalam agama Islam. Apakah mungkin adab terhadap sama manusia yang tidak diajarkan? Mustahil. Yang paling sepele terhadap diri seorang, ya terhadap diri sendiri saja diajarkan di dalam agama Islam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan keislaman kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi kita Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita Rasul yang Maha Penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang Rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Mana Rasul ini tidak mau menyusahkan umatnya. Dan Rasul ini disebutkan sifatnya Raufur Rahim, Maha Penyayang. Rasul menyayangi umatnya, sehingga bentuk kasih sayang Rasul terhadap umatnya, Rasul ajarkan seluruh hal. Ada cerita yang dinukilkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bagaimana Islam itu sempurna dari berbagai sisi, tidak ada celah. Ada salah seorang yang memiliki kewarganegaraan Arab Saudi, ketika itu pergi bersafar ke negara barat Eropa. Kemudian singgahlah dia di salah satu restoran yang ada di negara barat tersebut. Dilihat dari ciri-cirinya, ini nampak ini seorang muslim. Maka datanglah seorang yang beragama, seorang non muslim datang, nyamperin ini orang. Karena orang Islam itu kan nampak dari ciri-cirinya, pakaiannya, dari sikapnya itu mesti nampak, disamperin. Kemudian ditanya, apakah engkau seorang muslim? Maka orang Arab tadi mengatakan, iya, saya seorang muslim. Kemudian orang Nasrani ini mengatakan, benarkah di dalam agama kalian itu semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang ini bertanya, benarkah di dalam agama di dalam Al-Qur'an ada segala sesuatu? Maka seorang muslim tadi mengatakan, iya, dalam Al-Qur'an itu seluruhnya ada. Al-Qur'an telah sempurna, agama Islam sempurna, seluruhnya telah diterangkan.
Maka orang Nasrani ini ya, mencoba untuk menjebak orang Arab ini, seorang Muslim ini. Coba datangkan atau coba bawakan ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang bagaimana roti ini dibuat. Didatangkan roti atau makanan, kemudian orang Nasrani mengatakan, coba carikan ayat dalam Al-Quran ya, yang menjelaskan bagaimana cara membuat roti ini. Kalau seandainya kita ditanya seperti itu, bingung kita, Pak. Di mana ayatnya? Rasul-rasulnya tidak ada ayatnya. Cara membuat rendang nggak ada. Cara buat roti ada. Namun ini Muslim yang alim, berilmu dia mengatakan ada dalam Al-Quran. Kemudian dia memanggil koki yang masak di restoran tersebut. Fulan, kesini, coba engkau terangkan kepada saya bagaimana engkau membuat roti ini. Diterangkan, pakai ini, pakai itu, terangkan seluruhnya. Orang Nasrani protes, loh saya minta kepada kamu untuk membawakan ayat dalam Al-Quran, kenapa nanya si tukang masak? Maka seorang Muslim tadi mengatakan ada dalam Al-Quran. Mana? Beliau membacakan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu cara buat roti, tanya kepada tukang roti. Nah, tanya tukang roti. Kalau dicari ayat, ya, kalau dicari ayat yang seperti itu tidak temu. Roti itu takaran tepungnya sekian, tepung yang dipilih ini, nggak ada dalam Al-Quran. Tapi secara global ada. Apa punya ayatnya? Tanyakan kepada orang yang tahu jikalau kalian tidak tahu. Maka ini bentuk kesempurnaan agama, bentuk kesempurnaan agama Islam. Akhirnya orang Nasrani tadi terdiam. Ternyata memang Islam itu agamanya sempurna. Tidak ada celah untuk ya membantah Islam. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah adab yang berkaitan tentang membaca Al-Quran. Ya, kitab yang kita pakai itu dalam bahasa Arab judulnya Kitabul Adab. Dalam bahasa Arab judulnya Kitab Al-Adab. Kitab ini sudah diterjemahkan berjudul ya Kumpulan Adab Islami, karangan Syekh Fuad Abdul Aziz Shalhub hafizahullah ta'ala. Adab yang pertama adalah adab tilawatul Quran wa ma yata'allaqu bih. Adab membaca Al-Quran. Kalau seandainya ada di antara kita yang belum bisa baca Al-Quran, belajar ya. Karena rugi Bapak dan Ibu rahmati Allah kalau seandainya kita tidak bisa membaca firman Allah Ta'ala. Tidak ada batasan usia untuk belajar Al-Quran Bapak dan Ibu. Ustaz, bola gaya Ustaz, tidak mungkin rasanya mau belajar, gigi lah habis ya, tidak sempurna pengucapan huruf, tidak ada alasan, belajar ya. Buang sifat malu dulu ya, belajar baca Al-Quran. Banyak di antara kaum muslimin ini tidak pandai baca Al-Quran, atau pandai namun salah-salah. Dia membaca Al-Quran mengandalkan ilmunya ketika TPA dulu. HP saya sekarang tidak pakai, HP dulu itu tidak pakai, sekarang upgrade. Maka ilmu pun juga seperti itu. Kalau seandainya kita hanya mengandalkan ilmu yang kita pelajari waktu TPA dulu, maka kita tidak akan bisa belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, belajar Al-Quran itu pahalanya besar Bapak dan Ibu. Bayangkan ketika seorang membaca Al-Quran, satu huruf 10 kebaikan. Bagaimana kalau seandainya dia bisa membaca dengan baik dan benar?
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan malu untuk belajar Al-Qur'an. Jangan pernah merasa sudah bisa. Kebanyakan kita itu pandai enggak tapi merasa pandai iya. Iya, serius. Banyak anak temukan orang baca Al-Quran salah-salah, tapi merasa dia pintar, enggak mau belajar. Ini musibah. Betapa banyak kita perhatikan bahwa yang dirahmati Allah, imam-imam di masjid itu tidak ada pengetahuannya terhadap Al-Quran, tidak ada pengetahuannya terhadap tajwidul Quran. Ini musibah. Musibah. Panjang pendek tidak tahu, dengung tidak tahu, pengucapan huruf tidak bisa. Ini musibah. Rugi kalau seandainya kita tidak bisa baca. Pahala terbanyak itu ada dalam Al-Quran. Kalau sedekah, berapa banyak kita bisa sedekah? Terbatas. Kalau baca Al-Quran tidak terbatas. Kapanpun kita bisa baca. Berapa banyak pun kita bisa baca. Ya, maka rugilah orang-orang yang tidak mau belajar Al-Quranul Karim. Adab yang pertama adalah adab membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini bahwasanya Al-Quran itu turun dari sisi Allah, dan Allah yang akan menjaganya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Ini diantara keistimewaan agama Islam dibandingkan agama yang lain. Agama Islam sumbernya terjaga. Allah yang berjanji menjaga Al-Quran, tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa diganti, tidak akan bisa ditambah atau dikurangi, nggak bisa. Allah menjaga Al-Quranul Karim. Bagaimana bentuk Allah menjaga Al-Quran? Banyak. Dengan adanya orang-orang yang menghafal Al-Quran, dengan adanya orang-orang yang belajar Al-Quran, adanya pesantren-pesantren ya yang mengajarkan Al-Quran. Ini bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim, dan ini tidak kita temui di dalam agama lain. Nggak ada. Umat yang menghafal kitab suci mereka itu hanya umat Islam. Umat Islam. Adapun umat-umat yang lain enggak. Karena tidak ada keutamaan menghafal kitab suci mereka. Dan Allah pun tidak menjaga keaslian kitab suci mereka. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat ke-82 Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalaulah seandainya Al-Quran itu datang dari sisi Allah, dari sisi selain Allah, maka mereka akan mendapati pertentangan yang sangat banyak. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang kontradiktif, tidak ada ayat yang bertentangan. Kalau seandainya ada yang bertentangan, ya, Allah Ta'ala mengatakan kalau seandainya bertentangan berarti bukan dari sisi Allah. Al-Quran itu satu, tidak bertentangan. Oh, bagaimana Ustaz? Ya, di sini misalnya Allah berfirman lain, tempat lain berfirman lain juga. Maka di dalam ulumul Quran, kepada yang dirahmati Allah, itu ada namanya kaidah dalam memahami Al-Quran. Di antara metodenya adalah an-nasikh wal mansukh, yang menghapus dan yang terhapus. Itu ada di dalam ulumul Quran. Ada ayat yang sabit ayatnya ada, cuman hukumnya terhapus. Itu banyak sekali.
ayatnya ada namun hukumnya terhapus. Atau ya, ayatnya tidak ada, ayatnya dihapus, terangkat, namun hukumnya ada. Contohnya disebutkan oleh para mufassirin, contohnya adalah ayat tentang rajam. Bapak mau bolak-balik Al-Quran khatam sekian kali, nggak ada ayat tentang rajam, nggak ada. Yang ada ayat tentang jilid, ya, wazani wazaniyatu fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki berzina, perempuan berzina, cambuk 100 kali. Itu ayatnya. Ayat tentang rajam mana? Hukumnya ada, ayatnya terangkat. Hukumnya ada ayat terangkat. Di antara bentuk nasikh dan mansukh yang lain, Bapak dan Ibu rahmatullahi Allah, adalah ayat permasalahan kiblat. Awalnya kiblat kaum muslimin ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Oh, berarti boleh kita salat ke Baitul Maqdis menghadap? Jawabannya boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena hukumnya terhapus dengan ayat yang lain. Jadi tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran, nggak ada. Kemudian pada surat Muhammad ayat ke-24 Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, Bapak dan Ibu, yang pertama untuk dibaca, kedua untuk ditadaburi, ketiga untuk diamalkan. Itu Al-Quran. Baca, membacanya dapat pahala, 1 huruf 10 kebaikan. Kemudian ditadaburi, difahami makna ayatnya, karena di dalam Al-Quran itu ada ilmu. Kemudian setelah itu diamalkan. Sebagaimana para sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hanya menghafal 10 ayat. Katakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kunna nata'allamul Qur'an 10 ayatin. Dahulu kami belajar Al-Quran hanya 10 ayat. La natajawazuhunna, dan kami tidak melampauinya sampai kami bisa membacanya, menghafalnya, kami paham maknanya dan kami amalkan. Ini metode dalam belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar enak didengar, bukan hanya sekedar itu. Harus diamalkan, harus ditadaburi. Baik. Orang-orang yang tidak bisa mentadaburi Al-Quran berarti pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci hatinya. Pertanda Allah Ta'ala telah mengunci hatinya. Dalam ayat yang lain, surat Al-Muzammil ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil di sini membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid, dengan perlahan, itu namanya tartil. Baca Al-Quran dengan tartil. Nggak boleh baca Al-Quran seperti membaca koran atau baca Al-Quran dalam hati. Sebagian orang ada, ya, dia hanya lihat selesai. Enggak, itu tidak terhitung orang yang membaca Al-Quran. Dikatakan membaca ketika dia menggerakkan lidah, dia menggerakkan lisannya.
walaupun tidak mengeluarkan suara. Ya, dia gerakkan lisannya, maka itu dia terhitung orang yang membaca Al-Quran. Allah Ta'ala memerintahkan agar kita membaca Al-Quran dengan tartil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah meliputinya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat bersamanya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut orang-orang yang hadir ya di rumah Allah membaca Al-Quran, saling belajar Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut mereka ya di sisi makhluk yang berada ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau jadi orang terbaik, ngajar atau belajar. Ambil andil di sini. Kalau seandainya kita nggak bisa ngajar, maka belajar. Ya, kita belajar. Kemudian, jadi metode yang akan kita jalani dalam membahas buku ini, Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Pertama, disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari adab tersebut. Sebagaimana kita dapati pada awal buku, Syekh Hafizahullah Ta'ala membawakan ayat-ayat tentang keutamaan Al-Quran, ya, hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita masuk pada adab yang pertama. Ketika seorang membaca Al-Quran, maka harus memiliki adab, harus ada etika. Etika yang pertama adalah harus ikhlas ketika membaca Al-Quran. Harus ikhlas. Harus tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belajar Al-Quran, dia mengajar Al-Quran, dia membaca Al-Quran, tujuannya hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Jadi hendaknya seorang yang membaca Al-Quran harus berusaha untuk ikhlas, Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang pertama kali diperintahkan bagi orang yang ingin membaca Al-Quran adalah al-ikhlas fi qiraatihi. Ikhlas di dalam membacanya. Wa an yurida biha wajhallahi subhanahu wa ta'ala. Dengan bacaan Al-Quran itu yang dia harapkan hanya wajah Allah. Wa alla yaqsuda biha ya tawassulan ila syai'in siwa dzalik. Dia tidak bermaksud dengan membaca Al-Quran itu sebagai wasilah kepada sesuatu yang lain. Ada orang belajar Al-Quran karena misalnya Pak KUA tidak mengeluarkan surat nikah kalau tidak pandai ngaji. Tujuannya itu. Ini salah tujuan. Ada orang belajar Al-Quran karena ya program kantornya. Siapa yang tidak hadir potong gaji misalnya, terpaksa ikut. Oh, gimana lagi?
hendak potong gaji. Maka orang-orang seperti ini tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan membaca Al-Quran hanya wajah Allah, bukan dunia. Bukan dunia. Ada orang belajar Al-Quran tujuannya supaya bisa ikut lomba dan mendapatkan hadiah. Ini salah, tidak boleh. Yang sangat kita sayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran di zaman kita hanya untuk diperlombakan. Bagus dari satu sisi, namun dari sisi yang lain lupa kita bahwasanya Al-Quran itu juga untuk diamalkan. Tapi banyak orang yang hebat baca Al-Quran tapi tidak ngerti maksud Al-Quran. Itu banyak. Pandai baca Al-Quran tapi tidak tahu ayat ya mahram misalnya. Dalam Al-Quran kan ada diterangkan. Dia hebat baca, iramanya luar biasa. Tapi apa? Tidak tahu dia yang mana mahram yang boleh dia sentuh, mana yang tidak. Dia pandai baca Al-Quran, tapi apa? Tapi muamalah ribawiyah hebat. Beli mobil leasing. Dia pandai baca Al-Quran, hebat dia. Mana ilmunya? Mana ilmunya? Maka Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dilombakan. Ya, bahkan yang menyedihkan bahwa dia menurut rahmatullah Allah ada transfer pemain juga kadang-kadang. Lomba Al-Quran itu ada transfer pemain, transfer peserta. Sekarang dia di wilayah ini, tahun depan mungkin pindah ke wilayah berikutnya. Dikatakan oh tujuannya kan untuk motivasi. Kok yang tampil itu juga? Hilang tujuan. Jadi seorang harus ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Nggak boleh ya dia baca Al-Quran tujuannya untuk keuntungan dunia, nggak boleh ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya ada orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tujuan dunia, mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida." Manusia yang pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, seseorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, maka dia didatangkan, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah taala perlihatkan kepadanya segala nikmat Allah, maka dia akui. Qala, kemudian Allah berkata kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang engkau kerjakan terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah. Maka orang itu mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Maka Allah mengatakan, "Kadzabta." Engkau pendusta, engkau bohong. "Walakinnaka qatalta li an yuqal jari." Engkau berperang agar engkau dipanggil oleh manusia pahlawan, pemberani. Faqad qil, maka sudah dikatakan oleh manusia, engkau telah mendapatkan apa yang engkau inginkan. Summa umira bih, kemudian diperintahkan dengan orang ini, fasuhiba ala wajhi, kemudian dia diseret dalam keadaan wajahnya di bawah, hatta ulqiya finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu orang pertama. Berjihad tujuannya untuk mendapatkan gelar dari manusia. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilm. Seseorang yang belajar ilmu, wa 'allamahu,
dan dia mengajarkan ilmu. Wa qara al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bih, maka didatangkan orang ini. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan segala nikmat yang Allah berikan di dunia, maka dia mengakui. Kemudian Allah mengatakan, apa yang kau lakukan terhadap nikmat ini? Maka orang tadi mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuh. Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari'. Engkau mempelajari ilmu tujuannya agar manusia mengatakan, ya, atau memanggilmu alim, orang berilmu, ustaz, buya, kiai, tuanku, itu tujuannya. Dan engkau membaca Al-Quran tujuannya agar dipanggil oleh manusia qari. Waqad qil, dan sudah dikatakan di dunia engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fasuhiba ala wajhi hatta ulqi finnar. Kemudian dia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Kenapa Nabi SAW mengatakan di sini fasuhiba ala wajhi? Dia diseret di atas mukanya. Para ulama kita mengatakan karena orang yang tidak mengamalkan sesuatu karena Allah, Allah akan hinakan kelak di akhirat. Muka ini adalah sesuatu yang mulia. Anggota badan yang paling mulia apa? Wajah. Allah hinakan dengan cara apa? Wajahnya terlungkup ke bawah, kemudian diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, itu dia. Harus ikhlas di dalam belajar, dalam mengajar, dalam membaca. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita orang yang sedang belajar Al-Qur'an, orang yang sedang belajar Al-Quran merasa kesulitan di dalam belajar, maka ada yang bermasalah dengan niat kita. Ada yang bermasalah dengan niat kita. Kalau niatnya karena Allah, sesulit apapun dia akan lalui. Ya, sesulit apapun dia akan lalui. Kenapa? Karena tujuannya bukan wajah manusia. Tujuannya wajah Allah. Dia lah gaib beraja aja Al-Quran nih. Kalau seandainya dia tinggalkan berarti tujuannya manusia. Gak boleh itu. Tetap dia belajar. Tetap dia belajar Al-Quran. Ya, gak boleh dia tinggalkan belajar Al-Quran karena ucapan manusia. Kalau seandainya dia tinggalkan berarti ada yang salah dengan niat. Ada yang salah dengan niat. Maka niat yang ikhlas itu modal yang besar di dalam melakukan ibadah apapun. Kenapa seseorang bisa betah? Ya, betah baca Al-Quran, betah ya belajar agama, betah salat, betah duduk di masjid. Kenapa? Karena keikhlasan. Karena keikhlasan. Kenapa para ulama dahulu pada yang dirahmati oleh Allah mau menuntut ilmu dari Irak ke Madinah hanya untuk mendapatkan satu hadis? Secara logika tidak mungkin. Tapi apa yang mendorong dia berjalan dari Irak ke Madinah? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia tahu bahwasanya usaha yang dia kerjakan akan diberikan ganjaran yang sesuai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang sia-sia. Ya, para ulama kita mengatakan al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala yang didapatkan sesuai dengan kesulitan yang dialami. Setelah ini lanjut, enggak ya? Enggak ya? Enggak, baik. Berarti selesai ini. Selesai. Baru muqaddimah Bapak dan Ibu. InsyaAllah kita lanjutkan bulan depan. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Dan terakhir nasihatkan Bapak dan Ibu, benar, belajar Al-Quran dari sekarang bagi yang belum bisa.
belajar Al-Quran. Jangan malu belajar. Pilih malu di sekarang atau malu di akhirat? Pilih. Maka belajar Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Semoga yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.